Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazar Adam, saya dari mekanik UPHT. Dalam rangka untuk melakukan tes uji praktik secara online, saya akan menggambarkan bagaimana caranya melakukan pekerjaan, khususnya dalam pembongkaran dan pemeliharaan bearing turbin. Langkah pertama, kita harus mempersiapkan dokumen terkait sebelum dan sesudah. Di sini ada pertama instruksi kerjanya sendiri. Instruksi kerja bisa dilihat ya. Terus dilanjutkan dengan adanya safety permit dan working permit. Safety permit dan working permit ini digunakan sebagai syarat apakah peralatan sudah dibongkar atau sudah bisa dilakukan pengerjaan. Setelah itu, ini adalah dua dokumen terkait proses pengerjaan. Jika terjadi adanya inspeksi atau abnormal pada kondisi peralatan, dan kita akan melakukan rekomendasi di project berikutnya. Untuk APD, perlu diperhatikan adalah pertama sarung tangan, yang kedua ada safety helmet ya, dengan standar SNI, terus ada masker untuk melindungi dari sistem pernafasannya, ada safety goggles dan earplug, dan juga sepatu safety yang sudah saya pakai sekarang. Lanjut dengan alat bantu dan alat ukur. Alat bantu di sini yang saya gunakan beberapa, bisa dilihat di sini, mulai dari kunci pukulnya, ada alat bantu pukulnya, ada kunci shock, dan outside micro sebagai alat ukurnya untuk mengukur clearance bearing. Dan alat bantu lifting, yaitu chain block, shackle, dan sling. Proses selanjutnya, ketika APD sudah disiapkan, artinya kita harus memakainya dari masker. Sesuai menutupi hidung dan mulut, dilanjutkan dengan safety bubuk. Jangan lupa untuk melindungi fungsi dari kuping kita gunakan earplug. Kita gunakan safety helmet. Terakhir kita gunakan sarung tangan, yaitu safety gloves. Proses selanjutnya, sebelum kita langsung ke proses pembongkaran ataupun proses inspeksi yang lain, menurut acuan dari instruksi kerja, kita harus memahami isi yang ada di dalam instruksi kerja tersebut, mulai dari proses reassembly, disassembly, dan proses inspeksi, juga dari standar acuan yang telah ditentukan. Setelah itu, kita mempersiapkan tool yang tadi telah kita persiapkan dan berkoordinasi dengan tim yang lain agar pekerjaan berjalan dengan optimal dan efektif. Berdasarkan personel yang ada di instruksi kerja, terdiri dari asisten engineer, junior engineer, dan fitter ataupun tim pembantunya. Langkah selanjutnya setelah mengikuti instruksi kerja ini, kita berkoordinasi dengan tim yang lain untuk melakukan proses disassembly alias pembongkaran. Lupa ya, bisa langsung dibawa barang-barang. Selain untuk berkoordinasi dengan teman-teman tim, bisa dilihat ukurannya, dipastikan dulu ukurannya sesuai. Alat ukur telah terkalibrasi sebelumnya, menyatakan di alat sudah siap untuk dilakukan proses pembongkaran. Mengacu kepada instruksi kerja, proses selanjutnya adalah berkunjung ke lokasi dan memastikan alat bantu yang ada di lokasi sesuai dengan standar dan siap untuk digunakan. Pertama mulai dari overhead crane, kita bisa lihat di sana, dan memastikan kondisi yang ada di lapangan dalam keadaan off, normal, dan tidak sedang beroperasi. Untuk posisi bearingnya ada di sebelah sini. Untuk proses kita harus mengetahui jenis dari bearingnya itu sendiri. Apakah dia bentuknya elliptical journal bearing ataukah dia tilting pad. Itu kita pastikan kunci-kunci telah sesuai dengan tool dan alat yang telah kita siapkan. Langkah pertama seperti biasa kita bongkar dulu cover bearingnya, sisi upper. Setelah cover bearing kita angkat, kita bisa mengangkat cover dari pedestal sisi upper. Kalau pedestal sisi upper bisa diangkat, kita lakukan pengukuran clearance antara pedestal terhadap upper bearing untuk memastikan clearance-nya sesuai dengan standar. Setelah itu bisa diletakkan menggunakan lifting crane di tempat yang telah disesuaikan. Setelah itu langkah berikutnya adalah melepas upper bearing, melepas baut pengikat antara upper dan lower bearing.
upper dan lower bearing dibuka, setelah itu diangkat, digantung kurang lebih 30 cm dan pasang lead wire kurang lebih 0,7 mm untuk memastikan clearance antara bearing terhadap rotor apakah sudah sesuai apa belum. Setelah lead wire telah terpasang, lakukan pengencangan lagi, kemudian diangkat, lalu kita ukur lead wire tersebut menggunakan outside micrometer. Kemudian kita catat di buku atau dicatat di handphone untuk melakukan proses selanjutnya. Untuk inspeksi sendiri, yang perlu kita perhatikan di sini adalah pengencangan baut dari cover bearing, pengencangan baut dari bearing, pengencangan baut dari pedestal bearing, sesuai dengan versi pengencangan baut itu sendiri. Bisa dari manual booknya, maupun bisa dari standar bolt extension. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan dengan standar acuan dari manual book ataupun standar dari instruksi kerja ini sendiri adalah memastikan yang pertama, personil dalam keadaan sehat dan dalam keadaan siap untuk bekerja. Setelah mereka melakukan pekerjaan, dipastikan alat bantu ataupun alat yang digunakan seperti kunci-kunci ini tidak mengalami kerusakan sama sekali. Untuk standarnya sendiri, standar dari Journal Bearing mempunyai kontak cek antara sepatu bearing terhadap pedestalnya lebih dari 60 derajat. Juga dengan clearance-nya yang mempunyai clearance kurang lebih 0,55 sampai 0,65 mm. Dalam proses inspeksi ketika telah dilakukan pembongkaran, bisa dilihat kondisi peralatan, apakah ada initial crack. Jika ditemukan, lakukan non-destructive test alias penetran test atau ultrasonic test. Hal ini dilakukan oleh tim Reliability Life Assessment. Setelah itu, lakukan inspeksi pada seluruh bagian dari bearing itu sendiri, mulai dari base metal, spring, shoes bearing, bearing pad, dan kondisi shaftnya. Apakah ada anomali atau tidak? Setelah itu, pastikan posisi lifting sesuai dengan ketentuan dari standar pengangkatan ataupun standar lifting, entah dari standar Jepang atau British Standard Institute. Setelah pengukuran clearance dan inspeksi yang lain, evaluasi yang dilakukan adalah memastikan kondisi barang-barang ataupun alat bantu yang telah digunakan kembali ke posisi semula seperti kunci, dan dipastikan pengencangan juga untuk pengencangan bearing turbin. Pengencangan bearing turbin harus sesuai dengan torsi yang ditentukan. Setelah proses pemeliharaan bearing turbin dilaksanakan, fase berikutnya adalah kita harus melakukan pelaporan. Pelaporan meliputi pelaporan pengukuran dan form inspeksi dari kondisi peralatan sebelum dan sesudah overhaul untuk melihat dan menjadikan data itu sebagai historinya. Bisa dilihat. Ini salah satu contohnya pengukuran clearance bearing dengan standar sesuai dari permintaan INDO. Setelah itu ada ketidaksesuaian peralatan dan form rekomendasi. Jika kita melihat ada anomali dari kondisi peralatan, nantinya akan kita lampirkan foto dan lokasinya untuk dijadikan rekomendasi untuk overhaul berikutnya. Laporan yang telah kita buat, kita laporkan kepada atasan ataupun pihak owner dari overhaul itu sendiri. Setelah melakukan pelaporan tersebut dan dinyatakan accepted, berikutnya adalah kita melakukan pengisian pada work order untuk melihat berapa jam pekerjaan yang telah dilakukan dengan berapa personil dan bagaimana kondisi peralatan sebelum dan sesudahnya. Setelah work order dilakukan, kita melakukan pelaporan terhadap PTW officer untuk memberitahu bahwasannya kondisi peralatan kita bongkar telah siap untuk di running lagi. Setelah itu WO dapat di close dan kita bisa memberitahu kepada PT officer, dan PT officer berkoordinasi dengan operator untuk mempersiapkan kondisi peralatan lagi hingga nantinya ketika proses start unit, kondisi peralatan yang kita lakukan pemeliharaan dan pekerjaan dalam kondisi yang prima. Mungkin segitu saja uji praktek online untuk memenuhi sertifikasi level 4. Nama saya Nazar Adam Abdul Rajab dari Mekanik PPHT.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.